fisik sakit, dia pasti nggak doyan makan. Saya sering katakan, kalau besuk seseorang, bawa sih mungkin makanan. Yang sakit kanker, stadium 4. Saya bilang sama istri saya, kenapa kita harus selalu membawa makanan sih? Yang sakit mana ada peduli, ya? Berapa minggu yang lalu tuh saya besuk seseorang, itu AI saya, dia sakit kanker. Dan sakit kankernya udah tunggu waktu. Ya ternyata benar, kemarin meninggal. Dibawain makanan yang enak, dia nggak gubris. Kenapa? Fisiknya sakit. Begitu juga rohmu sakit, saudara disajikan firman Tuhan yang begitu hebat. Hamba Tuhan itu koki. Firman Tuhan ini bahan. Udah diolah dengan begitu canggih, disodorkan kepada saudara. Saudara dengar, terus saudara bilang apa? Nggak berasa apa-apa. Pernah seperti itu? Padahal hamba Tuhannya udah dahsyat luar biasa mengelola firman ini menjadi makanan buat saudara. Ini istilahnya bahan-bahan nih, bahan baku makanan rohani saudara. Udah diatur begini, dicampur ini, campur Yohanes 1 ayat 1, campur ini itu. Udah hebatnya bukan main, tapi saudara nggak berasa. Rohmu sakit. Nangkap ini? Nggak ada nafsu untuk makan ya. Nah tadi ciri-cirinya orang yang sakit fisik kan napasnya susah kan, harus pakai alat bantu. Saudara masih ingat tahun lalu ketika virus corona varian Delta itu merajalela, apa yang paling penting saat itu sampai kehabisan? Apa? Oksigen. Susahnya bukan main mencari oksigen. Karena orang sakit COVID-19 itu pasti mengalami kesulitan untuk bernapas. Tangkap ini, dia perlu alat bantu, yaitu oksigen, baru dia bisa hidup, bisa bernapas. Nah, begitu juga dalam hal yang rohani. Napas orang Kristen itu adalah doa. Dia mulai susah berdoa, dia perlu alat bantu. Saya sering katakan alat bantu yang paling efektif untuk orang kembali lagi bernapas dalam arti berdoa, dalam orang Kristen, itu adalah masalah. Belum ada masalah, dia doanya asal-asalan, asal ucap. Nangkep ini, ada nggak orang yang seperti itu? Jangan baru membangun hubungan dengan Tuhan ketika ada masalah. Saudara belum ada masalah, jarang kontak-kontak saya. Tunggu ada masalah berat baru, tumben nih orang telepon. Pasti niat saya untuk menolong seseorang itu kurang 50%. Tapi kalau dia sering tanya, apa kabar, sering ngirimin kue, misalnya ya, pasti ketika ada masalah, hasrat saya untuk menolong orang itu lebih. Begitu juga Tuhan. Tuhan yang udah negor-negor saudara, manggil-manggil saudara, ditimpuk pakai batu kecil, saudara nggak nengok-nengok, mesti pakai batu bata kali. Baru nengok. Emang harus begitu? Ya? Perlu alat bantu. Tapi saya pikir nggak usah sampai ada alat bantu, yaitu persoalan atau masalah baru saudara berdoa. Saudara babak belur dulu baru berdoa. Coba keluarkan Daniel 6 ayat 10, ayo cepat. Kita harus seperti Daniel. Daniel dapat masalah nih, dia berdoa. Ketika dikeluarkan satu surat, di mana selama 30 hari, nggak boleh ada orang yang berdoa kepada Tuhan Allahnya, atau menyembah kepada Tuhan Allahnya, tetapi harus menyembah kepada Raja Radius. Cuma 30 hari. Tapi Daniel tuh nggak bisa, karena udah kebiasaan. Suruh berdoa, udah kebiasaan berdoa, suruh berhenti berdoa, dia nggak bisa. Karena dia mengalami satu kenikmatan ketika dia berdoa. Coba kita baca ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu, yaitu kalau 30 hari, nyembah yang lain, dimasukin ke gua singa. Telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali dia berdoa? 3 kali sehari ia berlutut berdoa, serta memuji Allahnya. Kalau sampai di sini, nggak ada lanjutannya. Mungkin kita berpikir, Daniel baru berdoa ketika ada masalah, yaitu surat perintahnya keluar. Waduh, Daniel bisa dimasukin ke gua singa. Tapi saudara baca komanya, seperti yang biasa dilakukannya. Mau ada masalah, tidak ada masalah, harus berdoa. Tangkap ini. Ya, jadi kalau saudara berdoa, mau berdoa, tunggu ada masalah, saudara bisa cilaka 12. Terus tadi apa? Ya malas bergerak, melakukan aktivitas rohani. Kalau rohanimu sakit, kalau fisik malas bergerak. Jalan, dulu bisa jalan sampai 5 kilo, sekarang jalan 100 meter rasanya udah ngap-ngap. Jadi malas bergerak, ya.
Dalam hal rohani, malas melakukan aktivitas rohani. Udah nggak mau lagi pelayanan, karena rohmu sakit. Sehingga saudara kalau ditunjuk oleh mungkin Pak Thomas atau saya, saudara akan berkata, Pak Thomas, saya mah jadi jemaat biasa aja deh. Jangan libatkan saya dalam organisasi ini, itu, pelayanan ini, itu. Rohnya sakit. Ya, saudara, untuk kenapa firman Tuhan bisa terasa hambar atau kering? Saya mencatatnya adalah jika kita tidak mengenal penulisnya. Nah, makanya ini kita perlu mengenal sang penulisnya. Firman Tuhan ini ditulis oleh manusia, tapi dengan ilham Roh Kudus. Tulisan adalah salinan pikiran dari seseorang yang menulisnya. Makanya saudara harus mau mengenal hati Tuhan, saudara punya kewajiban, disiplin diri, baca firman, supaya saudara bisa mengenal. Ya, coba keluarkan Amsal 30 ayat 3. Saudara nggak ada hikmat, nggak mungkin saudara bisa mengenal Tuhan. Hikmat itu ada di mana? Di Alkitab ini. Amsal 30 ayat 3. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Perlu hikmat untuk mengenal suara Tuhan. Maksud Tuhan dari setiap kejadian yang saudara alami. Saudara jangan ngomel. Pasti ada yang baik dari segala sesuatu. Ya. Solusi untuk kesembuhan rohani, bagaimana supaya rohanimu itu sembuh, sehat kembali, sehingga ada semangat untuk makan rohani, Alkitab, firman Tuhan. Jadikan napas dalam kehidupan yang secara fisik nih, kesehatan fisik, itu kebutuhan, bukan kewajiban. Artinya dalam doa, napas orang Kristen, jadikan itu kebutuhan, bukan kewajiban. Nah, kalau selama ini sudah jadikan kewajiban, pasti doanya seperti doa orang makan, kewajiban. Kalau di depannya ada bakmi goreng, leflek, tutup mata, berdoa, itu kayak formalitas. Jangan punya doa seperti itu. Ya, hampir kalau bicara 100%, hampir 80% orang doa makan itu seperti itu. Benar nggak sih? Refleks. Ya. Supaya saudara berkobar lagi untuk mau melayani Tuhan, melakukan aktivitas rohani. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, ayo cepat. 1 Yohanes 1 ayat 8, 9, 10. Dengan pengakuan. Jadi saudara datang ke dokter, terus dokter tanya, sakit apa? Saudara harus jujur. Kalau sakitnya maaf mungkin memalukan, sakit AIDS, harus ngaku. Jangan bilang sakit demam berdarah, saudara bisa tambah kacau. Tidak ada keterbukaan. Kalau sakit maaf ya, penyakit kelamin misalnya, mungkin malu ngomong sama dokter. Saudara cuma kasih aba-aba aja. Gejalanya begini dok, begini, begitu. Ternyata penyakitnya raja singa. Ngerti? Saudara harus terbuka. Begitu juga sama Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu yang kotor-kotor, benci istri, benci suami, benci anak, orang tua, mertua, mantu, ngaku. Tuhan senang. Pengakuanmu membuat engkau sembuh 50%. Tapi jangan mengelak-mengelak. Sebenarnya saya enggak kok. Saya sama mantu saya mah baik-baik aja, padahal dia nggak tahu. Nah, misalnya, ya kita baca. Kita terlahir udah dosa, udah ngaku aja. Jadi berarti kita setuju dengan firman Tuhan. Seperti Jumat Agung saya katakan, anak usia 2 tahun dikasih permen 1, kita kasih teman yang sebaya dengan dia 5, dia bisa marah. Udah, setuju, kita orang berdosa. Nggak ada orang benar di sini. Sehingga ada yang satu ungkapan, gue males lah ke gereja. Katanya apa? Hatinya nggak benar. Terus ke gereja, ngapain? Saya mau katakan gereja ini tempat orang-orang berdosa. Bengkelnya manusia. Jadi kalau saudara merasa nggak mengaku, repot. Coba baca ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran yang akan memerdekakan saudara dari penyakit yang menggerogoti saudara, mengalami kelesuan rohani, tidak ada di dalam kita. Next. Dokter paling suka kan kalau ngaku. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa,
maka kita membuat Tuhan menjadi pembohong. Bayangkan, ketika kita merasa dirinya benar. Dan firman ini yang akan bisa menyembuhkan penyakitmu, tidak ada di dalam kita. Ya, harus ada pengakuan. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Jujur di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu, kepedihan hatimu seperti apa, kebencian di dalam hatimu seperti apa, kepahitan seperti apa, saudara beberkan. Cerita sama Tuhan. Saya udah gak tahan lagi. Mungkin dengan mantu saya yang seperti ini, mungkin dengan mertua saya seperti ini. Jujur, ngomong sama Tuhan. Gak usah cerita sama orang lain. Cuman Tuhan yang mengerti hatimu. Manusia mengerti cuma depannya aja. Makanya nasihatnya suka melenceng-melenceng. Tangkap ini. Saudara punya kerinduan untuk seperti lusa merindukan sungai. Seperti lusa yang haus. Main musik. Dan sungaimu. Menunggumu. Asik nih punya hati seperti ini. Bagai tanah gersang. Saya undang saudara bangkit berdiri. Datangnya Pak Thomas boleh bantu. Hanya, tadi saya katakan cuma Tuhan yang mengerti hatimu. Hanya Dia yang tahu persoalanmu yang sungguh-sungguh. Akui ini. Dia hati yang haus lapar akan kebenaran firman-Mu. Seperti dulu ketika aku mengalami kasih-Mu mula-mula. Jamah hati saya Tuhan. Saya tahu hanya Engkau yang mengerti hatiku. Daripada Tuhan yang tahu persoalan masalahmu yang sungguh-sungguh. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Dia buat saya lebih dekat lagi. Lebih dekat lagi. Tinggal dalam cinta yang terkapar. Kasih-Mu hanya Engkau. Hanya Engkau. Yang mengenal